Matahari Baghdad sedang berada di puncak singgasananya, memancarkan panas yang sanggup mematangkan telur di atas batu ubin. Di sebuah sudut pasar yang riuh, sebuah warung kopi kecil menjadi saksi bisu berkumpulnya para pemikir, pedagang, hingga pengangguran intelek. Di tengah-tengah mereka, duduklah Abu Nawas dengan jubahnya yang adat lusuh, namun dengan sorot mata yang selalu memancarkan kilat jahil. Di hadapannya, mengepul secangkir kopi hitam yang aromanya bercampur dengan bau debu jalanan. Abu Nawas sedang dalam performa terbaiknya, berorasi tentang filsafat hidup yang ia karang sendiri dalam hitungan detik. "Dengar, wahai saudara-saudaraku yang malang," ujar Abu Nawas sambil mengangkat cangkirnya tinggi-tinggi. "Kalian semua ini terlalu sibuk mencari kebenaran di dalam kitab-kitab tebal yang berdebu. Padahal, kebenaran itu bukan pada tinta, melainkan pada apa yang kau rasakan." Seorang pedagang kain, Hamid, menyela sambil mengelap keringat. "Apa maksudmu, Abu Nawas? Guru-guru kita mengajarkan bahwa ilmu itu didapat dari belajar, dari menghafal, dan dari berguru pada para ulama." Abu Nawas tertawa terpingkal-pingkal. Hamid, kau ini pedagang kain tapi pikiranmu kaku seperti kain yang belum dicuci." Tawa Abu Nawas meledak hingga perutnya yang buncit berguncang. "Dengarkan logikaku. Jika aku merasa sudah makan, bukankah rasa kenyang itu ada di perutku? Maka secara hakikat aku sudah kenyang meskipun piringku kosong. Jika aku merasa pintar, maka aku pintar. Itulah yang kusebut ilmu rasa. Siapa yang butuh aturan fikih yang rumit jika hati sudah merasa suci?" Para pengunjung warung kopi mulai terbagi dua. Ada yang tertawa karena menganggap itu hanya banyolan Abu Nawas. Namun ada juga yang mulai merasa argumen ini berbahaya. Di sudut ruangan, seorang pemuda dengan pakaian rapi dan sorban yang tertata, seorang musafir yang baru tiba di Baghdad, memperhatikan dengan kening berkerut. Pemuda itu adalah Yusuf, salah satu murid cerdas dari Imam Syafi'i yang datang lebih awal untuk mencari penginapan bagi gurunya. Yusuf berdiri dan mendekati meja Abu Nawas. "Tuan, maafkan kelancanganku, tapi bicara tanpa dasar itu seperti membangun rumah di atas air. Kau mungkin punya rumah, tapi kau akan tenggelam saat mencoba tidur di dalamnya." Abu Nawas menoleh, menatap Yusuf dari ujung kaki hingga ujung kepala. "Oho, ada anak muda yang seleranya terlalu serius. Katakan padaku, anak muda, siapa yang mengajarimu bicara seformal itu? Apakah kau memakan kamus untuk sarapan?" "Aku belajar dari seorang guru yang berkata bahwa ilmu adalah apa yang bermanfaat, bukan apa yang sekedar dihafal. Beliau adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i," jawab Yusuf dengan nada hormat yang kental. Mendengar nama itu, suasana warung kopi mendadak hening. Nama Imam Syafi'i sudah mulai terdengar ke seantero negeri sebagai ulama besar yang menggabungkan ahli hadis dan ahli ra'yi, logika. Namun, Abu Nawas bukanlah orang yang mudah silau dengan nama besar. Baginya setiap orang besar adalah sasaran empuk untuk leluconnya. "Syafi'i, nama yang bagus. Tapi apakah gurumu bisa menjelaskan mengapa kambing makan rumput tapi tidak berubah jadi hijau?" tanya Abu Nawas asal diikuti tawa khasnya yang serak. Jika dia hanya bicara tentang hukum yang kaku, dia hanya akan membuat Baghdad menjadi tempat yang membosankan. Yusuf tidak terpancing. Ia tersenyum tipis. "Guruku bukan hanya bicara hukum. Beliau bicara tentang kebenaran yang tegak di atas dalil. Beliau akan datang di Masjid Agung besok pagi. Jika kau merasa ilmu rasamu itu lebih hebat dari ilmu yang berlandaskan sanad, datanglah, tantanglah beliau di depan publik." Konflik mulai memanas. Tantangan itu seperti menyiramkan minyak ke dalam api kreativitas Abu Nawas yang aneh. Ia berdiri di atas kursinya, membuat semua orang di warung kopi menoleh. "Baik, akan kudatangi guru besarmu itu," teriak Abu Nawas. "Aku akan membuktikan bahwa satu tetes kelicikanku lebih berguna daripada seember teorinya. Aku akan membawa sebuah pertanyaan yang akan membuat gurumu itu berpikir bahwa ia lebih baik pulang dan menjadi peternak bebek saja."
Sambil berjalan keluar warung, Abu Nawas masih sempat-sempatnya mengambil sepotong kue milik Hamid tanpa membayar. Saat Hamid memprotes, Abu Nawas hanya menjawab, "Secara ilmu rasa, aku sudah membayarmu dengan doa tadi malam." Malam itu, di rumahnya yang sederhana, Abu Nawas tidak tidur, namun ia juga tidak belajar. Ia justru sibuk mengumpulkan barang-barang aneh ke dalam sebuah tas kulit, sebotol air keruh, sebuah batu bulat, dan sehelai bulu ayam. Ia sedang menyiapkan senjata untuk menjatuhkan wibawa sang imam. Baginya ini hanyalah satu lagi permainan kecerdasan yang akan ia menangkan, seperti saat ia menipu para menteri atau bahkan Khalifah Harun al-Rashid. Ia tidak menyadari bahwa kali ini lawan yang akan dihadapinya bukanlah politisi yang gila harta atau menteri yang bodoh, melainkan sesamudra ilmu yang ketajamannya melampaui logika sungsang manapun. Abu Nawas tertawa sendirian di bawah sinar bulan, membayangkan betapa malunya sang imam besok. Hahaha, Syafi'i, bersiaplah untuk kehilangan pengikutmu di Baghdad. Namun di dalam hatinya yang paling dalam, ada sedikit rasa penasaran yang tidak bisa ia jelaskan. Sebuah kegelisahan yang menyamar sebagai tawa. Fajar di Baghdad belum sepenuhnya pecah, namun halaman Masjid Agung sudah dipenuhi lautan manusia. Kabar bahwa Abu Nawas, sang penyair kila yang logikanya seringkali melompati pagar akal sehat, akan menguji Imam Syafi'i telah menyebar lebih cepat daripada aroma roti segar di pasar. Abu Nawas datang dengan gaya yang sangat tidak meyakinkan bagi seorang penuntut ilmu. Ia mengenakan jubah yang sengaja dipasang terbalik dan menenteng sebuah tas kulit besar yang berbunyi klentang-klenting. Di wajahnya tersungging senyum penuh kemenangan prematur. "Minggir, minggir! Berikan jalan bagi orang yang akan menyelamatkan akal sehat kalian dari kekakuan hukum," seru Abu Nawas sambil menerobos kerumunan. Di dalam masjid, di dekat pilar utama, duduklah seorang pria dengan wajah yang memancarkan ketenangan luar biasa. Imam Syafi'i sedang membacakan bait-bait tentang pentingnya adab sebelum ilmu. Suaranya lembut, namun berwibawa, sanggup membungkam keriuhan di sekitarnya. Namun, keheningan itu segera pecah oleh tawa yang meledak dari arah pintu masuk. "Hahaha, suara yang bagus, Imam, tapi suara merdu tidak akan bisa mengisi perut yang lapar akan jawaban." Abu Nawas berdiri tepat di depan lingkaran pengajian. Imam Syafi'i berhenti bicara. Beliau menatap Abu Nawas dengan tatapan yang teduh, seolah-olah sudah mengenal jiwa di balik kekonyolan itu sejak lama. "Silahkan Abu Nawas, aku mendengar kau membawa ilmu rasa dari warung kopi. Apa yang ingin kau tanyakan?" Abu Nawas mengeluarkan sebuah botol kaca kecil yang benar-benar kosong dan berdebu dari tasnya. Ia mengangkatnya tinggi-tinggi ke arah jamaah. "Wahai imam yang konon samudra ilmunya tak bertepi," ujar Abu Nawas dengan nada mengejek. "Jika memang ilmumu itu nyata dan bukan sekedar bualan, aku minta kau masukkan seluruh ilmu dunia dan akhirat ke dalam botol kecilku ini. Jika kau gagal, maka akuilah bahwa ilmumu tidak lebih besar dari seujung kuku." Jamaah bergumam, ini adalah pertanyaan yang mustahil. Bagaimana mungkin ilmu yang tak terbatas dimasukkan ke dalam benda mati yang terbatas? Yusuf, murid sang imam, sudah bersiap untuk mengusir Abu Nawas, namun sang imam menahannya dengan isyarat tangan. Imam Syafi'i bersenyum simpul. Beliau mengambil botol itu dari tangan Abu Nawas. "Abu Nawas, kau meminta sesuatu yang sangat sederhana bagi orang yang paham, namun botol ini tidak bisa menerima ilmu." "Kenapa? Kau menyerah?" pancing Abu Nawas sambil tertawa. "Hehehe, ternyata botolku lebih perkasa daripada otakmu." Imam Syafi'i menggeleng perlahan. "Tidak, bukan karena botol ini kecil, tapi karena botol ini sudah penuh." Abu Nawas mengernyutkan dahi. "Penuh? Kau buta ya? Botol itu kosong melompong." "Tidak," jawab Imam Syafi'i tenang. "Botol ini penuh dengan udaramu yang bau mulut dan kesombonganmu yang meluap. Jika kau ingin aku memasukkan ilmu ke dalamnya, maka buang dulu isinya. Kosongkan dulu ego dan rasa hebatmu, baru kemudian ilmu akan masuk dengan sendirinya tanpa perlu kau minta." Tawa Abu Nawas tiba-tiba terhenti di tenggorokan.
Ia merasa seolah-olah baru saja disiram air es di tengah gurun. Logika kosong tapi penuh yang disampaikan Imam Syafi'i menghantam benteng intelektualnya yang selama ini ia bangun dengan lelucon. Tak mau kalah begitu saja, Abu Nawas mengeluarkan senjata keduanya, sebutir batu bulat yang licin. Baik, lupakan botol itu. Sekarang katakan padaku, di mana titik tengah dunia ini? Jika kau meleset 1 inci saja, aku akan menganggapmu ulama palsu. Imam Syafi'i tidak berpikir lama. Beliau mengambil tongkatnya, lalu menancapkannya tepat di depan kaki Abu Nawas. Titik tengah dunia berada tepat di bawah ujung tongkatku ini. Jika kau tidak percaya, ambil penggaris dan ukur sendiri ke seluruh penjuru bumi. Kalau meleset 1 inci, aku akan berhenti mengajar. Abu Nawas tertegun. Ia ingin membantah, tapi bagaimana cara mengukur seluruh bumi? Jika ia menyanggah, ia sendiri yang harus membuktikannya. Ia menyadari bahwa ia baru saja dijebak oleh logikanya sendiri yang biasanya ia gunakan untuk menjebak orang lain. Melihat wajah Abu Nawas yang kebingungan, sang imam justru tertawa kecil. Bukan tawa mengejek, tapi tawa seorang anak kepada anaknya. Melihat itu, Abu Nawas pun tidak bisa menahan dirinya. Ia sadar ia telah bertemu lawan yang bukan hanya pintar, tapi juga jenius dalam hal bermain. Hahaha, demi Tuhan, sepertinya aku baru saja menabrak tembok raksasa yang tidak hanya keras, tapi juga bisa bicara. Tawa Abu Nawas meledak, kali ini dengan nada kagum. Hahaha, kau curang Imam, kau menggunakan otakku untuk mengalahkan diriku sendiri. Jamaah ikut tertawa melihat Abu Nawas yang biasanya tak terkalahkan, kini garuk-garuk kepala yang tidak gatal. Abu Nawas, ujar Imam Syafi'i setelah tawa reda, ilmu itu bukan untuk memenangkan perdebatan, tapi untuk memenangkan diri sendiri dari kebodohan. Kau punya kunci yang bagus, tapi kau menggunakannya untuk membuka pintu yang salah. Abu Nawas terdiam. Untuk pertama kalinya dalam sejarah hidupnya di Baghdad, ia melipat kakinya dengan rapi, duduk bersila di depan seorang manusia dengan penuh hormat. Kalau begitu, Imam, ajari aku cara menemukan pintu yang benar, meskipun aku mungkin akan tetap menjadi murid yang paling nakal. Imam Syafi'i mengangguk. Syaratnya 1, kau harus menanggalkan jubah terbalikmu itu, baik yang kau pakai di badan maupun yang kau pakai di pikiran. Setelah kekalahannya yang memalukan namun mencerahkan di Masjid Agung, Abu Nawas resmi menjadi pengikut lingkaran pengajian Imam Syafi'i. Namun, menjadi murid seorang ulama besar ternyata tidak semudah mencuri sepotong kue di pasar. Abu Nawas yang terbiasa bebas, kini harus berhadapan dengan kedisiplinan. Pagi itu, saat murid-murid lain sedang sibuk menghafal kitab Imam Syafi'i memanggil Abu Nawas. Abu Nawas, aku melihat otakmu masih terlalu penuh dengan sisa-sisa debat kusir di warung kopi. Ilmu tidak akan menempel pada tempat yang kotor, ujar sang imam sambil menunjuk ke arah halaman samping masjid yang luas dan penuh dengan debu serta kerikil kecil. Abu Nawas menyeringai, mengira ia akan disuruh menyapu. Ah, gampang Imam, serahkan padaku. Dalam sekali ayunan sapu, debu-debu itu akan terbang sampai ke negeri Cina. Bukan menyapu, potong Imam Syafi'i dengan tenang. Tugasmu hari ini adalah menghitung jumlah butiran debu di halaman itu, dan kau tidak boleh melewatkan 1 butir pun. Jika kau sudah tahu jumlahnya, baru kau boleh duduk di dalam kelas bersamaku. Abu Nawas melongo, matanya mengerjap-ngerjap menatap halaman yang luasnya hampir separuh lapangan pacuan kuda itu. Menghitung debu? Imam, apakah kau sedang bercanda? Bahkan malaikat pun mungkin butuh waktu lembur untuk melakukannya. Imam Syafi'i hanya tersenyum dan masuk ke dalam masjid tanpa berkata apa-apa lagi. Abu Nawas berdiri sendirian di tengah halaman. Ia mengambil sebatang lidi dan mulai menusuk-nusuk tanah. 1, 2, 3, barusan itu butiran debu atau kotoran semut? Gumamnya frustrasi. Baru berjalan 5 menit, angin kencang bertiup dari arah sungai Tigris. Debu-debu yang sudah ia tandai terbang berhamburan. Abu Nawas mengangkat tangannya ke langit dengan dramatis. Wahai angin, kau ini tidak punya adab. Aku sedang mengerjakan tugas suci dari imam besar, dan kau datang mengacak-acak pekerjaanku.
teriaknya pada langit. Seorang sahabat lama Abu Nawas, si botak Zunain, lewat dan melihat Abu Nawas sedang berlutut sambil berbicara pada tanah. "Abu Nawas, apa kau sudah benar-benar gila? Kenapa kau menciumi tanah masjid?" Abu Nawas menoleh dengan wajah yang coreng-moreng oleh debu. "Zunain, kau tidak mengerti. Aku sedang melakukan sensus penduduk akhirat." Tawa Abu Nawas meledak menutupi rasa kesalnya. "Imam Syafi'i memintaku menghitung debu, dan aku baru menyadari bahwa debu-debu ini ternyata sangat sulit diatur. Mereka terus berpindah tempat tanpa izin dariku." Zunain tertawa terpingkal-pingkal. "Itu bukan tugas, itu hukuman untuk mulutmu yang licin." Namun, sebuah ide konyol muncul di kepala Abu Nawas. Ia teringat nasihat Imam Syafi'i tentang ilmu itu harus pasti. Ia pun berlari ke sumur, mengambil berember-ember air, dan menyiram seluruh halaman masjid hingga menjadi lumpur. Sore harinya, Imam Syafi'i keluar dan terkejut melihat halaman masjidnya berubah menjadi kubangan coklat. Abu Nawas berdiri di tengah lumpur dengan bangga, meskipun kakinya kotor hingga ke lutut. "Abu Nawas, apa yang kau lakukan dengan halaman masjidku?" tanya Imam Syafi'i, berusaha menahan tertawa melihat tingkah murid barunya. "Lapor Imam, aku sudah selesai menghitungnya," jawab Abu Nawas dengan lantang. "Berapa jumlahnya?" "Jumlahnya adalah 1 Imam." Imam Syafi'i mengangkat alisnya. "Bagaimana bisa 1?" Abu Nawas tertawa terbahak-bahak hingga ia hampir terpeleset di lumpur buatannya sendiri. "Tadinya mereka memang jutaan Imam, tapi karena mereka sangat nakal dan suka terbang, aku memutuskan untuk menyatukan mereka semua dengan air. Sekarang mereka semua sudah bersatu menjadi satu kesatuan lumpur yang padu. Bukankah kau mengajarkan tentang persatuan atau ukhuwah?" Mendengar jawaban itu, Imam Syafi'i tertawa lepas. Beliau menyadari bahwa Abu Nawas tidak bisa dihadapi dengan cara biasa. "Kau memang luar biasa, Abu Nawas. Kau mengubah tugas kesabaran menjadi tugas arsitektur lumpur." Imam Syafi'i kemudian mendekat dan menepuk bahu Abu Nawas yang kotor. "Kau tahu kenapa aku memberimu tugas itu? Bukan karena aku ingin tahu jumlah debu, tapi agar kau sadar bahwa ilmu itu seperti debu yang tertiup angin jika kau tidak ikat dengan tulisan dan amal. Sekarang, bersihkan halaman ini dan kau telah belajar tentang tanggung jawab." Abu Nawas berhenti tertawa. Ia tertegun. Di balik kecerdikannya menghindari tugas, sang imam selalu punya cara untuk memasukkan pelajaran ke dalam hatinya. "Baik Imam, aku akan membersihkannya. Tapi bolehkah aku meminta satu hal? Jangan suruh aku menghitung tetesan air hujan besok, karena aku tidak punya cukup ember untuk menyatukan mereka." Keduanya tertawa bersama di bawah semburat senja Baghdad, menandakan awal ikatan batin yang kuat antara sang guru yang bijaksana dan sang murid yang jenaka. Suasana kelas Imam Syafi'i pagi itu sangat khusyuk. Beliau sedang menjelaskan tentang kitab Al-Risalah, khususnya mengenai pentingnya menjaga hak milik orang lain dan kejujuran yang mutlak. "Kejujuran adalah perhiasan penuntut ilmu," ujar Imam Syafi'i dengan suara tenang. "Barang siapa mengambil hak saudaranya meski sekecil biji sawi, maka kegelapan akan menyelimuti hatinya." Abu Nawas yang duduk di pojok sambil menyandarkan kepalanya ke tiang masjid manggut-manggut. Di kepalanya, nasihat itu berputar-putar mencari celah. Ia ingin membuktikan bahwa ia bisa menjadi orang yang paling jujur di Baghdad. Namun tentu saja dengan caranya sendiri yang ajaib. Sepulang dari masjid, perut Abu Nawas keroncongan. Di tengah jalan, ia melewati rumah tuan tanah kaya bernama Bakri. Dari jendela dapur Bakri, tercium aroma ikan goreng yang sangat gurih, dibumbui dengan rempah-rempah pilihan. Air liur Abu Nawas hampir menetes ke sandal jepitnya. "Imam bilang harus jujur," gumam Abu Nawas. "Tapi perutku bilang harus makan. Mari kita lihat bagaimana kejujuran ini bekerja." Tanpa pikir panjang, Abu Nawas mengintip ke dapur yang sedang kosong. Di atas meja, ada piring berisi 3 ekor ikan goreng besar. Dengan gerakan secepat kilat,
ia mengambil 2 ekor ikan, memasukkannya ke dalam saku jubahnya yang lebar, lalu lari ke bawah pohon kurma terdekat untuk memakannya sampai habis. Setelah kenyang, bukannya merasa bersalah, Abu Nawas justru teringat bagian kedua dari nasihat imam, mengakui kesalahan. Ia pun kembali ke rumah Bakri dan mengetuk pintu dengan keras. Bakri keluar dengan wajah bingung. "Ada apa, Abu Nawas? Tumben kau bertamu." "Aku datang untuk menjadi orang jujur, Bakri," seru Abu Nawas dengan bangga. "Tadi aku mencuri 2 ekor ikan gorengmu. Sekarang aku mengaku. Bukankah kejujuran itu indah?" Bakri melotot. "Kau mencuri ikanku lalu bangga. Kembalikan ikanku atau bayar harganya." Abu Nawas terpingkal-pingkal. "Hahaha, Bakri, kau ini tidak paham ilmu agama. Ikan itu sudah tidak ada, sudah berubah menjadi tenaga di dalam tubuhku. Bagaimana aku bisa mengembalikan sesuatu yang sudah menjadi keringat? Aku sudah jujur padamu. Harusnya kau berterima kasih karena aku tidak membiarkanmu mati dalam ketidaktahuan." Perdebatan itu berakhir di hadapan Imam Syafi'i. Bakri mengadu dengan wajah merah padam, sementara Abu Nawas berdiri di sampingnya dengan wajah tanpa dosa, seolah-olah ia baru saja memenangkan perlombaan azan. Imam Syafi'i mendengarkan dengan seksama, lalu menatap Abu Nawas. "Abu Nawas, kejujuran setelah mencuri tanpa niat mengganti bukanlah kemuliaan, itu adalah ejekan terhadap hukum." Abu Nawas membela diri. "Tapi Imam, bukankah kau bilang kejujuran akan membebaskan kita? Aku merasa sangat bebas sekarang karena tidak perlu menyembunyikan rahasia ikan itu." Imam Syafi'i menyenyum tipis, sebuah senyum yang membuat Abu Nawas mulai tidak enak hati. "Benar, kau sudah jujur, namun setiap perbuatan memiliki ekor. Jika kau makan ikan itu karena ia ingin masuk surga lewat perutmu, seperti yang kau katakan tadi, maka kau harus bertanggung jawab pada keluarganya yang ditinggalkan." "Maksud Imam?" tanya Abu Nawas bingung. "Sekarang ambillah tulang-tulang ikan itu, bawalah ke pasar dan tanyakan pada setiap kucing di sana apakah mereka memaafkanmu karena telah mengambil jatah mereka. Jika kucing-kucing itu diam saja, berarti kau dimaafkan. Tapi jika mereka mengeong, kau harus mengganti ikan Bakri dengan 2 ekor ikan yang lebih besar dan segar." Abu Nawas ternganga. "Imam, kucing mana yang tidak mengeong kalau diberi tulang ikan? Itu namanya jebakan hukum." Hahaha, ternyata benar. Abu Nawas tiba-tiba tertawa keras menertawakan nasibnya sendiri. "Hahaha, Imam, aku mencoba bermain-main dengan kejujuran, tapi Imam justru menggunakan kucing sebagai hakimnya. Baiklah, aku menyerah." Abu Nawas akhirnya terpaksa meminjam uang yang entah kapan dibayarnya untuk membeli 2 ekor ikan besar bagi Bakri. Sambil menyerahkan ikan itu, ia berbisik pada ikan tersebut, "Kalian beruntung tidak masuk ke perutku, karena nasihat guruku jauh lebih tajam daripada duri kalian." Melihat itu, Imam Syafi'i hanya menggelengkan kepala. Beliau tahu bahwa untuk mendidik Abu Nawas, ia harus membuat setiap kesalahan menjadi lelucon yang berujung pada kerugian bagi kantong Abu Nawas sendiri. Karena hanya dengan cara itulah Abu Nawas akan kapok. "Hahaha, Imam," seru Abu Nawas sebelum pulang, "lain kali kalau kau mengajar tentang kejujuran, tolong jangan bahas tentang makanan. Perutku ini seringkali lebih cepat mengambil keputusan daripada otakku." Angin pagi berembus sejuk saat Imam Syafi'i memutuskan untuk melakukan perjalanan ziarah ke makam salah seorang ulama di pinggiran Baghdad. Abu Nawas, sebagai murid yang paling setia, atau lebih tepatnya, yang paling takut ditinggalkan karena belum membayar utang ikan di bab sebelumnya, ikut serta. Namun, ada yang aneh dengan penampilan Abu Nawas hari itu. Sejak melangkah keluar dari masjid, jalannya tampak pincang sebelah. Setelah diperhatikan, ternyata ia memakai sandal yang sangat kontras. Kaki kanannya memakai sandal kayu yang tinggi dan berat, sementara kaki kirinya hanya memakai sandal jepit tipis yang sudah hampir putus. Imam Syafi'i memperhatikan hal itu dengan tenang, namun para murid lainnya mulai berbisik-bisik. "Abu Nawas,
apakah kau sedang melakukan ritual penyiksaan diri? Tanya salah satu murid. Abu Nawas menggeleng dengan wajah serius yang dibuat-buat. Bukan, ini adalah bentuk protes artistikku terhadap dunia yang tidak adil. Kaki kananku ini mewakili orang kaya yang sombong, maka ia kuberi alas yang tinggi. Kaki kiriku mewakili rakyat jelata, maka ia kuberi alas yang tipis. Aku ingin merasakan penderitaan dan kejayaan secara bersamaan. Imam Syafi'i tersenyum sambil terus berjalan. Abu Nawas, agama ini mengajarkan tawazun atau keseimbangan. Jika kau berjalan miring seperti itu, kau tidak akan sampai ke tujuan dengan selamat. Kau hanya akan sampai ke tukang urut. Ah, Imam, kau terlalu teoritis, jawab Abu Nawas sambil tertawa sombong. Hahaha, dengan cara begini, setan yang ingin mengikutiku akan bingung. Dia akan mengira aku adalah dua orang yang berbeda yang sedang berkelahi dalam satu tubuh. Hahaha. Perjalanan pun berlanjut. Namun jalanan menuju makam ternyata berbatu dan menanjak. Abu Nawas mulai kepayahan. Kaki kanannya yang memakai sandal kayu mulai lecet, sementara kaki kirinya yang memakai sandal tipis terasa panas karena menyentuh bebatuan yang mulai menghangat. Tiba-tiba, di sebuah tikungan yang licin, Abu Nawas kehilangan keseimbangan. Kaki kanannya yang tinggi meleset dan kaki kirinya tidak cukup kuat menahan beban. Gubrak! Abu Nawas terjatuh dengan posisi yang sangat tidak estetik. Nudungnya hampir mencium kotoran kuda yang ada di jalan. Sandal kayunya terlempar ke semak-semak, sementara sandal jepitnya putus total. Imam Syafi'i berhenti dan menghampirinya. Bagaimana Abu Nawas? Apakah setan sudah bingung atau justru kau yang sedang menari dengan tanah? Abu Nawas bangkit sambil memegangi pinggangnya yang terasa encok. Ia melihat sandalnya yang malang. Hahaha, demi Tuhan, Imam, sepertinya setan tidak bingung sama sekali. Dia pasti sedang menontonku sambil makan kacang di balik pohon itu. Hahaha, tawa Abu Nawas pecah menertawakan kebodohannya sendiri. Ternyata filosofi kaya miskinku ini hanya bagus di mulut, tapi hancur di lutut. Imam Syafi'i kemudian melepas sandalnya sendiri yang sederhana namun kokoh dan seimbang, lalu memberikannya kepada Abu Nawas. Pakailah ini. Belajarlah bahwa untuk mencapai tujuan yang mulia, kau butuh langkah yang stabil. Jangan mencoba terlihat berbeda hanya untuk mencari perhatian, jika itu justru menyiksa dirimu sendiri. Nasihat sang imam dengan lembut. Abu Nawas tertegun melihat kemurahan hati gurunya. Ia memakai sandal sang imam yang terasa sangat pas dan nyaman. Tapi imam, bagaimana denganmu? Kau akan berjalan tanpa alas kaki. Imam Syafi'i menjawab pelan, lantai bumi ini adalah milik Tuhanku. Bagiku berjalan tanpa alas kaki lebih baik daripada berjalan dengan kesombongan yang pincang. Mendengar itu, Abu Nawas merasa hatinya seperti disengat. Ia menyadari bahwa selama ini ia sering bertingkah konyol hanya untuk menutupi egonya yang ingin dianggap unik. Sambil terus berjalan, kali ini dengan langkah yang mantap dan seimbang, Abu Nawas kembali tertawa. Tapi tawa kali ini lebih tenang. Hahaha, Imam, kau benar-benar luar biasa. Kau memberikan sandalmu kepadaku supaya aku tidak bisa lagi beralasan untuk jalan miring. Sekarang aku terpaksa berjalan lurus, dan itu ternyata jauh lebih melelahkan bagi sifat jahilku. Sepanjang sisa perjalanan, Abu Nawas tidak lagi banyak berulah. Ia mulai memahami bahwa nasihat Imam Syafi'i bukan sekedar aturan hukum, melainkan cara untuk menjalani hidup tanpa harus terjatuh di depan kotoran kuda. Pagi itu, suasana di serambi masjid terasa berbeda. Imam Syafi'i tidak sedang memegang kitab fikih, melainkan sedang menuliskan bait-bait syair di atas lembaran kulit. Semua orang tahu bahwa sang imam adalah seorang begawan sastra. Bahasanya seindah mutiara namun tajam bagai pedang. Abu Nawas yang merasa ilmu kepenyairannya adalah satu-satunya benteng yang belum diruntuhkan oleh sang imam mulai merasa gatal. Ia mendekat dengan gaya angkuh yang jenaka, memutar-mutar pena bulu ayamnya di udara. "Wahai imam," seru Abu Nawas,
Aku akui kau hebat dalam urusan sandal dan debu, tapi dalam urusan syair, aku adalah rajanya. Aku bisa membuat kata-kata menari, sementara syair-syairmu mungkin hanya membuat orang mengantuk karena terlalu banyak berisi nasihat. Imam Syafi'i mendongak, matanya berkilat ramah. Oh, benarkah sang pujangga Baghdad? Kalau begitu, mari kita bertukar syair. Buatlah satu bait tentang penyesalan, tapi jangan gunakan kata sedih atau menangis. Jika syairmu tidak berbobot, kau harus menyalin kitabku sebanyak 10 kali. Abu Nawas tertantang. Ia berdeham, membusungkan dada, dan mulai bersyair dengan gaya teatrikal. Aku adalah pendosa yang paling tampan di mata cermin, membawa beban dosa seperti membawa keranjang roti manis. Wahai Tuhan, jika kau tak memaafkanku yang rupawan ini, maka rugilah surga karena kehilangan penghuni yang paling lucu. Abu Nawas tertawa terpingkal-pingkal mendengar gubahannya sendiri. Hahaha, lihatlah Imam, bahkan dalam penyesalan pun aku tetap mampu memuji diriku sendiri. Bukankah itu sebuah kemajuan sastra? Hahaha. Imam Syafi'i menggeleng-gelengkan kepala sambil tersenyum tipis. Abu Nawas, itu bukan syair penyesalan. Itu adalah pengumuman kesombongan yang dibungkus rima. Dengar, ini adalah nasihat untukmu melalui syair. Lalu dengan suara yang begitu dalam dan menggetarkan sanubari, Imam Syafi'i melantunkan sebuah syair yang kelak akan abadi, dikenal sebagai bagian dari iktiraf. Wahai Tuhanku, aku tidak layak menjadi penghuni surgamu. Namun aku tidak kuat menanggung panasnya api nerakamu. Maka terimalah taubatku dan ampunilah dosa-dosaku, karena sesungguhnya engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Seketika, tawa Abu Nawas membeku. Angin yang berhembus di serambi masjid seolah berhenti berdesir. Kata-kata sang imam tidak mengandung majas yang rumit, namun kejujurannya menghujam jantung Abu Nawas. Ia merasa syairnya tadi hanyalah sampah tak berharga di hadapan ketulusan sang imam. Abu Nawas yang biasanya punya 1000 jawaban, kali ini diam 1000 bahasa. Namun dasarnya Abu Nawas, ia tidak mahu suasana menjadi terlalu mengharu biru. Ia segera menghapus air mata yang hampir menetes dan kembali tertawa, meski suaranya agak serak. Hahaha, Imam, kau sungguh curang, teriak Abu Nawas sambil membuang pena bulu ayamnya. Hahaha, Imam, kau sungguh curang. Kau menggunakan Tuhan untuk mengalahkan syairku. Bagaimana mungkin aku bisa menang melawan pengacara langit? Kau membuatku merasa seperti seekor nyamuk yang mencoba menabrak gunung. Imam Syafi'i tertawa kecil melihat tingkah muridnya. Bukan aku yang mengalahkanmu, Abu Nawas, tapi kebenaran dalam kata-kata. Kau selalu sibuk mencari kata yang lucu, sampai lupa mencari kata yang bermakna. Ingatlah, puisi tanpa makna seperti raga tanpa nyawa. Ia hanya akan membusuk dimakan waktu. Abu Nawas menggaruk kepalanya yang tertutup sorban miring. Baiklah Imam, aku menyerah. Tapi sebagai gantinya, karena aku kalah, aku tidak akan menyalin kitabmu 10 kali. Itu terlalu membosankan. Lalu apa? Tanya Imam. Hahaha, aku akan mengubah syair barusan menjadi nyanyian agar seluruh pemabuk dan pencuri di Baghdad bisa bertaubat sambil bernyanyi. Hahaha, itulah sumbanganku bagi metodologi dakwahmu. Imam Syafi'i hanya bisa tertawa melihat Abu Nawas yang kembali menemukan cara konyol untuk menerapkan pelajaran. Ia tahu, di balik tawa keras itu, Abu Nawas telah belajar bahwa keindahan sejati bukan pada pujian diri, melainkan pada pengakuan kerendahan hati di hadapan Sang Pencipta. Berita itu menyebar secepat api di padang rumput. Imam Syafi'i akan meninggalkan Baghdad untuk menuju Mesir. Bagi warga kota, ini adalah kehilangan besar. Namun bagi Abu Nawas, kabar ini terasa seperti petir di siang bolong. Sosok yang selama ini ia anggap sebagai lawan debat paling tangguh sekaligus guru paling sabar itu akan pergi. Pagi hari di batas kota, banyak orang berkumpul untuk melepas sang imam. Abu Nawas datang dengan membawa sebuah kotak kayu yang diikat rapi dengan pita merah yang mencolok. Wajahnya tidak sedih, justru ia tampak sangat bersemangat.
hampir mencurigakan. "Imam, tunggu dulu," teriak Abu Nawas sambil berlari kecil. Sandalnya, sandal pemberian imam di bab 5, masih terpasang rapi di kakinya. Imam Syafi'i menghentikan langkah untanya. Beliau menatap muridnya yang paling ajaib itu dengan kasih sayang. "Ada apa, Abu Nawas? Apakah kau ingin menantangku berdebat untuk terakhir kalinya tentang warna suara kucing?" Abu Nawas menggeleng keras. "Hahaha, tidak Imam, aku sadar ilmuku tidak cukup untuk itu. Aku datang untuk membawakanmu hadiah perpisahan yang paling berharga di dunia." Abu Nawas menyodorkan kotak kayu itu. Di dalam kotak ini terdapat sesuatu yang tidak dimiliki oleh raja manapun, tidak tersimpan di perpustakaan manapun, dan tidak bisa dibeli dengan dinar emas sebanyak apapun. Para murid lain dan warga mulai penasaran. Apakah itu berlian langka, ataukah naskah puisi rahasia? Imam Syafi'i perlahan membuka tutup kotak itu. Ternyata, kotak itu kosong, hanya ada udara di dalamnya. Semua orang terdiam, mengira Abu Nawas sedang menjahili sang imam di saat yang sakral ini. Namun sebelum ada yang marah, Abu Nawas berbicara dengan nada yang tiba-tiba melunak. "Imam, itu adalah kotak berisi nafas doa. Setiap kali aku tertawa karena nasihatmu, setiap kali aku merasa malu karena kebodohanku di depanmu, aku meniupkan syukurku ke dalam kotak itu. Ia tidak terlihat, tapi ia akan menjagamu lebih baik daripada pengawal bersenjata. Itulah hadiah dariku, sebuah kesetiaan yang tak berwujud." Imam Syafi'i tertegun. Beliau menutup kotak itu kembali dengan lembut, lalu turun dari untanya dan memeluk Abu Nawas. "Abu Nawas, dari semua hadiah yang kuterima hari ini, inilah yang paling berat timbangannya. Kau telah belajar ilmu yang paling tinggi, keikhlasan." Abu Nawas melepaskan pelukan itu dan kembali pada gaya aslinya. Ia menghapus air mata dengan ujung jubahnya yang lusuh. "Hahaha, jangan terlalu terharu Imam." Tawa Abu Nawas kembali pecah, meskipun agak bergetar. "Hahaha, sebenarnya aku memberikan kotak kosong itu supaya kau tidak merasa berat membawanya sampai ke Mesir. Aku ini murid yang sangat pengertian, bukan? Hahaha." Imam Syafi'i tertawa lepas, tawa terakhir yang didengar Baghdad dari pertemuan dua orang hebat ini. Beliau kemudian membisikkan nasihat terakhir. "Abu Nawas, tetaplah tertawa, tapi pastikan tawamu adalah tawa yang mengajak orang pada kebenaran, bukan tawa yang melalaikan." Saat kafilah Imam Syafi'i mulai bergerak menjauh, debu jalanan mulai menutupi pandangan. Abu Nawas berdiri di pinggir jalan, memandangi sosok gurunya yang semakin mengecil di ufuk timur. Ia kemudian berbalik arah, berjalan menuju warung kopi tempat konflik di bab 1 bermula. Namun kali ini ia tidak berteriak-teriak sombong. Saat seorang temannya bertanya, "Hei Abu Nawas, mana hadiah untuk sang imam?" Abu Nawas hanya menunjuk ke langit. "Hahaha, hadiahnya sudah terbang ke arsy," serunya sambil tertawa lebar. "Hahaha, sekarang aku tahu teman-teman, menundukkan kepala di depan ilmu ternyata jauh lebih enak daripada menaruh kaki di atas meja. Dan ingat, jangan pernah berdebat dengan orang yang bisa memberikan sandalnya padamu, karena kau pasti akan kalah telak." Baghdad hari itu tetap panas, namun di hati Abu Nawas ada kesejukan yang ditinggalkan oleh nasihat sang imam. Ia tetaplah Abu Nawas yang lucu, namun kini ia adalah Abu Nawas yang tahu kemana arah langkahnya harus dituju. Beberapa bulan telah berlalu sejak debu kafilah Imam Syafi'i menghilang di cakrawala padang pasir. Baghdad tetaplah Baghdad, kota yang sibuk, bising, dan penuh dengan perdebatan. Namun, di warung kopi tempat Abu Nawas biasa menebar logika sungsangnya, ada sesuatu yang berubah. Abu Nawas masih duduk di sana, di kursi yang sama. Namun di depannya kini bukan lagi botol kosong atau batu ajaib, melainkan sebuah kitab kecil yang ia baca dengan sesekali manggut-manggut. "Hei Abu Nawas!" teriak Hamid sang pedagang kain. "Kenapa kau jadi pendiam begini? Mana leluconmu yang bisa membuat keledai pun tertawa? Apakah sejak Imam Syafi'i pergi otakmu ikut terbawa ke Mesir?" Abu Nawas menutup kitabnya perlahan, lalu menatap Hamid dengan pandangan yang sulit diartikan.
Tiba-tiba, ia meledak dalam tawa yang sangat keras, bahkan lebih keras dari biasanya. "Hamid, kau salah besar." Tawa Abu Nawas mengguncang warung kopi. "Otakku masih di sini, tapi hatiku sedang dalam perjalanan menyusul beliau." "Kalian ingin lelucon? Baiklah, dengarkan ini." Abu Nawas berdiri di atas meja, menarik perhatian semua orang. "Kemarin, aku bermimpi bertemu dengan malaikat yang membawa daftar dosa-dosaku. Daftar itu panjangnya dari sini sampai ke Basrah. Aku bertanya pada malaikat, 'Wahai malaikat, apakah kau punya kertas yang lebih lebar? Karena dosaku yang mencuri ikan di bab 4 tadi belum sempat tercatat.' Orang-orang tertawa, namun kali ini ada yang beda." Abu Nawas melanjutkan, "Lalu malaikat itu berkata, 'Abu Nawas, dosamu memang banyak, tapi ada satu hal yang membuat catatan ini memudar.' Aku bertanya, 'Apa itu?' Malaikat menjawab, 'Nasihat seorang guru yang kau simpan di dalam talamu atau hati dan tawa tulusmu saat mengakui kebodohanmu sendiri.'" Suasana menjadi agak hening. Abu Nawas turun dari meja dan menatap kawan-kawannya dengan tulus. "Dulu, aku tertawa untuk membodohi kalian. Sekarang, aku tertawa untuk menertawakan betapa bodohnya aku selama ini. Imam Syafi'i mengajariku bahwa ilmu itu bukan untuk ditaruh di atas kepala agar kita terlihat tinggi, tapi ditaruh di bawah kaki agar kita punya pijakan yang kuat." Seorang pemuda baru di warung itu bertanya, "Lalu apa nasihat terbaik yang beliau tinggalkan untukmu, Abu Nawas?" Abu Nawas tersenyum, lalu mengambil sandal pemberian Imam Syafi'i yang masih ia pakai meskipun sudah mulai menipis. "Beliau mengajariku bahwa jika kau ingin selamat di dunia dan akhirat, jangan pernah merasa lebih pintar dari gurumu dan jangan pernah merasa lebih suci dari kucing yang lapar. Dan yang paling penting, belajarlah tunduk sebelum kau dipaksa sujud oleh waktu." Hari itu, Abu Nawas tidak lagi menipu orang dengan logika ilmu rasanya. Ia justru menjadi penengah bagi mereka yang berselisih, menggunakan humornya untuk mendamaikan, bukan untuk memecah belah. Ia tetap konyol, tetap jenaka, dan tetap tidak terduga. Namun setiap kata yang keluar dari mulutnya kini mengandung tetesan hikmah yang ia curi dari samudra ilmu Imam Syafi'i. Di akhir hari, Abu Nawas berjalan pulang sambil memandang langit senja. Ia berbisik pada angin, seolah-olah berharap pesan itu sampai ke Mesir. "Terima kasih, Imam. Aku masih nakal, tapi setidaknya sekarang aku nakal di jalan yang benar." Kisah Abu Nawas dan Imam Syafi'i menjadi legenda di Baghdad. Sebuah kisah tentang bagaimana kecerdasan yang liar bisa dijinakan oleh ketulusan yang dalam, dan bagaimana sebuah tawa bisa menjadi jembatan menuju kearifan yang abadi. Suatu siang, saat Baghdad sedang sibuk-sibuknya, muncul seorang pemuda dari negeri seberang yang merasa dirinya telah menguasai 1001 kitab logika. Ia datang ke depan rumah Abu Nawas dengan membawa rombongan murid yang memuji-mujinya. Pemuda ini bernama Al-Fasid, seorang yang merasa bahwa kecerdasan hanya diukur dari seberapa cepat seseorang bisa memenangkan perdebatan. "Di manakah Abu Nawas?" teriak Al-Fasid di depan pintu. "Aku dengar dia adalah murid kesayangan Imam Syafi'i yang paling cerdik. Tapi aku yakin, kecerdikannya hanyalah keberuntungan. Aku datang untuk membuktikan bahwa logika murni jauh lebih hebat daripada banyolan konyolnya." Abu Nawas keluar dengan mengantuk, menggaruk-garuk perutnya, dan hanya mengenakan satu sandal pemberian Imam Syafi'i yang legendaris itu. "Oh alah, ada apa ini? Siang-siang begini teriak seperti ayam mau bertelur," gumam Abu Nawas malas. Al-Fasid menunjuk Abu Nawas dengan sombong. "Abu Nawas, jawab pertanyaanku. Jika gurumu Imam Syafi'i benar-benar hebat, kenapa dia meninggalkanmu di sini dalam keadaan tetap miskin dan konyol? Bukankah ilmu seharusnya membawa kemuliaan dan harta?" Para penonton mulai berkumpul. Mereka ingin tahu bagaimana Abu Nawas membalas hinaan terhadap gurunya. Namun bukannya marah,
Abu Nawas justru meledak dalam tawa yang sangat panjang. Anak muda, kau ini lucu sekali. Tawa Abu Nawas membuat Al-Fasid merah padam. Kau bilang ilmu membawa harta. Kalau begitu, kenapa kau tidak pergi ke Gunung Emas saja daripada ke rumahku yang reot ini? Apakah kau berharap bisa memakan kitab-kitabmu saat lapar? Al-Fasid mendengus. Jangan mengalihkan pembicaraan. Jawab pertanyaanku dengan logika. Abu Nawas kemudian mengambil sebuah keranjang kecil yang berisi apel-apel busuk di depan rumahnya. Ia menyerahkannya pada Al-Fasid. Begini saja anak muda, di dalam keranjang ini ada 10 apel busuk. Jika kau bisa membagikan 10 apel busuk ini kepada 10 pengikutmu, tapi setiap orang harus merasa mereka mendapatkan apel yang paling manis di dunia, maka aku akan mengakui logikamu lebih hebat dari nasihat Imam Syafi'i. Al-Fasid bingung. Itu mustahil. Apel busuk tetaplah busuk. Logika tidak bisa mengubah rasa. Itulah bedanya kau dengan guruku. Guruku mampu mengambil hatiku yang busuk, penuh kesombongan dan penuh kelicikan, lalu ia memprosesnya dengan nasihat dan kasih sayang hingga aku merasa menjadi orang yang paling beruntung dan manis di dunia ini. Abu Nawas mendekat ke arah Al-Fasid. Wajahnya mendadak serius namun tetap jenaka. Kau melihatku miskin. Itu karena kau mengukur kemuliaan dengan isi kantong. Guruku mengajariku untuk tidak tunduk pada dunia, agar dunia yang mengejar-ngejarku. Dan lihatlah, sekarang kau datang jauh-jauh hanya untuk mengejarku, bukan? Al-Fasid terdiam 1000 bahasa. Logikanya yang kaku tidak mampu menembus logika cinta yang diajarkan Imam Syafi'i kepada Abu Nawas. Pergilah pulang, nak, seru Abu Nawas sambil melemparkan 1 apel busuk ke arah jalan. Bersihkan dulu hatimu dari ulat-ulat kesombongan, baru kemudian kau bisa mencicipi manisnya ilmu. Dan satu lagi, jangan pernah menantang orang yang sudah pernah dicuci otaknya oleh Imam Syafi'i, karena kau hanya akan pulang membawa keranjang kosong. Orang-orang di pasar bersorak. Al-Fasid pergi dengan kepala tertunduk, sementara Abu Nawas masuk kembali ke rumahnya sambil bersenandung syair yang diajarkan sang imam di bab 6. Di dalam rumahnya, Abu Nawas berbisik pada bayangannya sendiri. Ternyata benar kata imam, senjata terbaik untuk melawan kesombongan bukanlah pedang, melainkan cermin yang dipakaikan baju badut. Suasana Baghdad pagi itu mendadak heboh. Seorang utusan resmi dengan pakaian khas perjalanan jauh berhenti di depan kedai kopi tempat Abu Nawas sedang asyik menghitung semut yang berjalan di atas meja. Sang utusan membawa sebuah gulungan perkamen yang tersegel lilin berwarna emas. Apakah di sini ada orang bernama Abu Nawas, sang pujangga yang logikanya lebih bengkok dari sungai Tigris? Tanya utusan itu dengan nada resmi. Abu Nawas mengangkat wajahnya, lalu tertawa kecil. Kau datang ke tempat yang tepat, Tuan Utusan. Akulah orangnya. Tapi hati-hati, jika kau terlalu lama bicara denganku, lurusnya jalan pulangmu pun bisa jadi melingkar-lingkar. Utusan itu menyerahkan gulungan tersebut. Ini surat dari Mesir, dari Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i untuk muridnya yang paling berisik di Baghdad. Mendengar nama gurunya disebut, tangan Abu Nawas yang biasanya lincah mendadak gemetar. Ia membuka segel itu dengan hati-hati. Di dalamnya tertulis sebuah kalimat singkat namun penuh teka-teki. Wahai Abu Nawas, aku mendengar kabar kau telah mengalahkan seorang pemuda sombong dengan apel busuk. Tapi ketahuilah, pemenang sejati bukanlah dia yang bisa membungkam lawan, melainkan dia yang bisa memberi makan lawan yang lapar tanpa membuat mereka merasa berutang budi. Datanglah ke masjid hatimu dan temukan jawaban dari pertanyaanku. Apa yang lebih berat dari gunung tapi lebih ringan dari bulu ayam? Abu Nawas tertegun. Ia membaca surat itu berulang kali. Teman-temannya di warung kopi mulai mengerubunginya. Apa isinya, Abu? Apakah beliau memintamu menyusul ke Mesir? Tanya Hamid penasaran. Abu Nawas terdiam sejenak,
Lalu tiba-tiba ia tertawa terbahak-bahak hingga kursi yang didudukinya hampir terjungkal. Hahaha, Imam, kau benar-benar tidak membiarkanku beristirahat dari berpikir. Hahaha, beliau memberiku teka-teki lagi. Apa jawabannya, Abu? Tanya mereka kompak. Abu Nawas berdiri dan berjalan menuju ke tengah pasar. Ia melihat seorang pengemis tua yang sedang duduk lemas karena belum makan. Dan di saat yang sama, ia melihat seorang pejabat kaya yang sedang memaki-maki pelayannya. Abu Nawas mendekati pengemis itu, memberikan sisa rotinya, lalu ia berteriak kencang. Hahaha, aku tahu jawabannya. Jawabannya adalah keadilan dan amanah. Ia kembali menoleh ke arah teman-temannya. Keadilan itu lebih berat dari gunung bagi mereka yang memegangnya, karena jika miring sedikit saja, ia akan menghancurkan seluruh negeri. Tapi amanah itu lebih ringan dari bulu ayam bagi mereka yang menjalankannya dengan cinta, karena ia akan terbang membawa pemiliknya menuju surga tanpa beban. Abu Nawas kemudian mengambil pena dan secarik kertas lusuh. Ia membalas surat sang imam dengan kalimat yang tak kalah konyol. Wahai imamku yang mulia, jawabanmu sudah kutemukan di perut pengemis dan di mulut pejabat. Sekarang, aku punya satu teka-teki untukmu. Apa yang lebih luas dari samudra, tapi bisa masuk ke dalam botol kecilku, yang kau bilang penuh kesombongan di bab 2 dulu? Jawabannya adalah, kerinduanku padamu yang kini sudah kurebus bersama kopi pahitku. Hahaha. Setelah mengirimkan balasan itu, Abu Nawas sujud syukur di tengah pasar. Orang-orang mengiranya gila, tapi Abu Nawas tahu, meskipun sang imam berada di Mesir, nasihat-nasihatnya tetap hidup di setiap helai nafasnya. Hahaha, Mesir dan Baghdad ternyata hanya sejauh doa. Tawa Abu Nawas menutup hari itu dengan penuh haru. Ternyata tunduk pada nasihat itu. Berikut adalah pengembangan bab 11, di mana Abu Nawas mencoba membagikan ilmu yang ia dapatkan dari Imam Syafi'i kepada generasi muda, namun tentu saja dengan metode pedagogi yang sangat tidak lazim. Bab 11, Sekolah Alam di Bawah Pohon Kurma. Setelah menerima surat dari Mesir, Abu Nawas berasa memiliki tanggung jawab moral untuk meneruskan estafet ilmu. Namun Abu Nawas sadar ia bukan ulama formal. Maka ia memutuskan untuk mengumpulkan anak-anak kecil di Baghdad untuk diajari tentang dasar-dasar adab dan logika. "Kemari, wahai para calon penghuni surga yang masih ingusan," teriak Abu Nawas sambil melambai-lambaikan sorbannya di bawah pohon kurma besar. Sekelompok anak-anak mendekat dengan ragu. "Paman Abu Nawas, apakah kau akan mengajari kami cara mencuri ayam tanpa ketahuan?" tanya salah satu bocah yang paling nakal. Abu Nawas melotot, lalu tertawa meledak. "Hahaha, itu ilmu tingkat rendah, bocah. Aku akan mengajari kalian ilmu yang membuat pencuri ayam pun akan menangis minta ampun. Aku akan mengajari kalian cara mencuri ayam tanpa ketahuan," tanya salah satu bocah yang paling nakal. Abu Nawas melotot, lalu tertawa meledak. "Hahaha, itu ilmu tingkat rendah, bocah. Aku akan mengajari kalian ilmu yang membuat pencuri ayam pun akan menangis minta ampun. Aku akan mengajari kalian cara mencuri ayam tanpa ketahuan," tanya salah satu bocah yang paling nakal. Abu Nawas melotot, lalu tertawa meledak. "Hahaha, itu ilmu tingkat rendah, bocah. Aku akan mengajari kalian ilmu yang membuat pencuri ayam pun akan menangis minta ampun. Aku akan mengajari kalian cara mencuri ayam tanpa ketahuan," tanya salah satu bocah yang paling nakal. Abu Nawas melotot, lalu tertawa meledak. "Hahaha, itu ilmu tingkat rendah, bocah. Aku akan mengajari kalian ilmu yang membuat pencuri ayam pun akan menangis minta ampun. Aku akan mengajari kalian cara mencuri ayam tanpa ketahuan," tanya salah satu bocah yang paling nakal. Abu Nawas melotot, lalu tertawa meledak. "Hahaha, itu ilmu tingkat rendah, bocah. Aku akan mengajari kalian ilmu yang membuat pencuri ayam pun akan menangis minta ampun. Aku akan mengajari kalian nasihat Imam Syafi'i tentang waktu adalah pedang." Abu Nawas mengeluarkan sebuah jam pasir kecil yang sudah retak. Ia menyuruh anak-anak itu diam dan mendengarkan suara pasir yang jatuh. "Dengar, pasir itu sedang bicara. Apa katanya?" Anak-anak itu memasang telinga dengan serius. "Tidak ada suaranya, Paman. Masalah kalian. Kalian terlalu banyak bicara sampai tidak dengar suara waktu."
Abu Nawas tertawa terpingkal-pingkal melihat wajah bingung mereka. Pasir itu bilang, "Aku pergi dan tidak akan kembali, sementara kalian masih saja sibuk ngupil." Tiba-tiba, Abu Nawas mengeluarkan tantangan konyol. Ia membawa sebuah ember besar yang bocor di bagian bawahnya. Siapa yang bisa mengisi ember ini dengan air sampai penuh dalam waktu 1 menit, dialah yang paling paham nasihat guruku. Anak-anak itu berlarian mengambil air dari sungai, namun tentu saja airnya langsung keluar lagi dari lubang di bawah ember. Mereka kelelahan dan menyerah. "Ini mustahil, Paman, embernya bocor." Abu Nawas mengambil ember itu lalu membalikannya. Ia menaruh ember itu di bawah aliran pancuran yang sangat deras, lalu ia menutup lubang bocor itu dengan jempol kakinya yang besar sambil nari-nari kecil. "Hahaha, lihat, ember ini penuh," seru Abu Nawas bangga. "Kalian tahu apa hikmahnya? Ember ini adalah otak kalian dan air ini adalah ilmu. Jika kalian membiarkan lubang kesombongan terbuka, ilmu akan lewat begitu saja. Tapi jika kalian menutupnya dengan jempol kerendahan hati, ilmu akan mengendap." Salah satu anak bertanya, "Tapi Paman, jempol kaki Paman jadi basah dan kotor." "Hahaha, itulah rahasianya." Tawa Abu Nawas meledak kembali. "Untuk mendapatkan ilmu yang jernih, kau harus siap berkotor-kotor dengan kerja keras. Kau pikir Imam Syafi'i menjadi pintar karena makan kacang sambil tidur-tiduran? Beliau berjalan ribuan mil sampai kakinya lecet." Abu Nawas kemudian membagikan manisan kepada anak-anak itu. Namun ia memberikannya dengan cara dilempar tinggi-tinggi. "Tangkap, siapa yang cepat dia dapat." Itulah nasihat guruku. Rezeki tidak akan datang pada mereka yang hanya mangap tanpa melompat. Anak-anak itu tertawa, berlarian, dan merasa belajar hari itu lebih seru daripada duduk di kelas formal. Abu Nawas memandang mereka dengan mata berbinar. Ia teringat bagaimana Imam Syafi'i selalu sabar menghadapinya. "Ingat anak-anak," ujar Abu Nawas sambil merapikan sorbannya yang miring. "Jangan jadi orang pintar yang membosankan. Jadilah orang pintar yang bisa membuat orang lain bahagia sekaligus bertaubat." "Hahaha, sekarang bubar kalian. Jangan lupa cuci kaki, atau setan akan mengira kaki kalian adalah terasi dan menggigitnya saat kalian tidur." Hahaha. Hari itu, di bawah pohon kurma, warisan Imam Syafi'i tetap hidup. Bukan lewat ceramah yang kaku, tapi lewat tawa dan ember bocor Abu Nawas yang legendaris. Itu tidak membuatku jadi budak, malah membuatku jadi raja atas diriku sendiri. Hahaha.